Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya kepada kami perihal bagaimana hukumnya orang yang sholat dalam keadaan duduk. Ya. Yang dimaksudkan di sini jelas sholat wajib. Orang mengerjakan sholat fardu dalam keadaan dia tidak mampu untuk berdiri. Padahal kita tahu yang namanya berdiri di dalam sholat itu merupakan rukun sholat, sehingga wajib bagi seseorang itu ketika dia melaksanakan sholat dia mesti berdiri. Berdiri ketika takbiratul ihram, berdiri ketika membaca suratul Fatihah. Nah, aturan wajib berdiri ini berlaku untuk sholat fardu, bukan untuk sholat sunnah. Sehingga kalau ada orang mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, tidak berdiri, ya tidak masalah, sah-sah saja. Walaupun duduknya dia di situ bukan karena ada uzur, dia sakit atau ada halangan apapun, sekedar pengen duduk saja, maka boleh, sah-sah saja. Tapi tentunya tidak sesempurna mereka yang mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Nah, kembali ke yang tadi, orang yang mengerjakan sholat fardu, dia tidak kuasa untuk berdiri, maka kemudian dia kerjakan dalam posisi duduk. Maka di sini fuqaha membagi mereka ke dalam 3 keadaan. Keadaan pertama yaitu adalah keadaan seseorang yang seandainya dia duduk di sini kita bagi dulu ya. Bisa duduk di atas kursi, bisa dalam pengertian duduk di atas lantai. Bisa dalam 2 posisi duduk ini. Nah, kondisi yang pertama ini, ada orang yang kalau dia duduk di atas kursi, maka dia tidak kuasa untuk berdiri, sekaligus tidak mampu juga untuk melakukan sujud dengan sempurna. Maksudnya sujud di lantai, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di dalam sujud. Melakukan sujud secara sempurna di lantai itu dia tidak bisa kalau dia duduk di atas kursi. Begitupun kalau dia duduk di lantai, dia juga tidak mampu berdiri dan tidak mampu melakukan sujud yang sempurna walaupun duduk di lantai. Jadi mau duduk di atas kursi, mau duduk di atas lantai, keadaannya sama. Tetap tidak bisa berdiri, sekaligus tidak bisa sujud dengan sempurna. Maka bagi orang yang berada dalam kondisi yang pertama ini, dia bisa memilih. Boleh sholatnya duduk di atas kursi dan boleh duduk di lantai. Nah, kalau dia duduk di lantai, terserah sebenarnya dia mau duduk dalam posisi apapun, terserah. Tapi yang paling afdal adalah duduk dalam posisi iftirash. Duduk iftirash itu duduk sebagaimana orang yang sedang melakukan tahiyat awal. Ya, duduk dalam sholat itu ada duduk tawarruk, itu duduk ketika kita tahiyat akhir, dan ada duduk iftirash. Duduk dalam posisi tahiyat awal, ini lebih afdol. Tapi dia mau duduk dalam kondisi apapun, ya sah-sah saja. Ini kondisi yang pertama, maka dia bisa memilih. Kondisi yang kedua, ada seseorang yang seandainya dia duduk di atas kursi, dia tidak bisa melakukan sujud dengan sempurna. Tapi kalau dia duduk di lantai, dia bisa melakukan sujud dengan sempurna. Tapi mau duduk di atas kursi, mau duduk di atas lantai, sama-sama tidak bisa berdiri. Ya, kami ulangi kembali.
Kalau duduk di atas kursi, dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Sujudnya hanya bisa dilakukan dengan isyarat. Tapi kalau duduk di lantai, bisa sujud sempurna. Tapi mau duduk di atas kursi, mau duduk di atas lantai, sama-sama tidak bisa berdiri. Maka dalam kondisi yang kedua ini, orang tersebut haram hukumnya duduk di kursi, dia wajib duduk di lantai. Demi apa? Demi kesempurnaan sujudnya. Kondisi yang ketiga yang terakhir, ada orang yang kalau dia duduk di atas kursi, dia bisa berdiri. Tapi kalau dia dia bisa berdiri, tapi tidak bisa sujud dengan sempurna. Kalau dia duduk di atas kursi. Dan kalau dia duduk di lantai, maka dia bisa sujud sempurna, tapi tidak bisa berdiri. Nah, kami ulangi lagi. Orang ini, kalau dia duduk di atas kursi, dia bisa berdiri, tapi tidak bisa sujud sempurna. Tapi kalau duduk di lantai, tidak bisa berdiri, tapi bisa sujud sempurna. Maka bagi orang yang dalam keadaan yang ketiga ini, dia wajib berdiri, haram duduk. Karena dalam mazhab Syafi'i, berdiri itu lebih diutamakan daripada sujud. Nah, jadi kesimpulannya, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang tidak mampu berdiri di dalam sholat, dia tetap harus mengusahakan berdiri dulu. Jadi tidak boleh langsung duduk dari awal. Banyak kita temukan orang-orang itu dari awal itu sudah langsung duduk di atas kursi, padahal dia mampu untuk berdiri. Jadi wajib takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, dikerjakan dalam keadaan berdiri. Berdiri dulu. Nah, ketika sudah datang ketidakmampuan itu, barulah kemudian dia boleh duduk. Jadi tidak langsung duduk dari awal. Kalau dia sudah langsung duduk dari awal, padahal dia mampu untuk berdiri, maka sholat orang tersebut tidak sah. Nah, jadi inilah pentingnya ilmu. Silakan di-share, disampaikan. Kalau ada orang-orang terdekat kita yang mereka bingung terhadap hal ini, atau dia mengerjakan sholat duduk tapi tidak tahu ilmunya, kasih tahu mereka. Biar apa? Biar sholat yang mereka lakukan sah secara fikih. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.